Aku mematikan sambungan telepon itu dengan senyum miring. Di seberang sana, ibu mertuaku baru saja menjerit histeris karena kartunya ditolak saat hendak membeli mobil mewah bersama selingkuhan suamiku. Maafkan aku, ibu, tapi ATM berjalanmu ini sudah lelah menjadi bodoh. Permainan dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari siang di kawasan Pantai Indah Kapuk terasa begitu menyengat, seolah ingin membakar aspal jalanan hingga meleleh. Namun, panasnya udara di luar sana tidak mampu menembus dinginnya pendingin ruangan di kafe eksklusif tempatku duduk saat ini. Namaku Ratna. Orang-orang mengenalku sebagai CEO dari sebuah perusahaan properti yang sedang naik daun. Mereka melihatku sebagai wanita karir yang sukses, anggun, dan memiliki kehidupan yang sempurna. Tapi, mereka tidak tahu apa yang sedang kulihat dari balik dinding kaca kafe ini. Tanganku yang sedang memegang cangkir iced americano terhenti di udara. Mataku menyipit, fokus pada pemandangan di seberang jalan. Di depan sebuah showroom mobil mewah, sebuah taksi online berhenti. Pintu terbuka, dan keluarlah dua sosok yang sangat kukenal. Itu Ibu Siska, ibu mertuaku, dan Desi, wanita yang selama ini diperkenalkan suamiku sebagai sepupu jauh yang butuh pekerjaan. Penampilan mereka sungguh menggelikan. Ibu Siska mengenakan gaun sutra berwarna merah menyala yang terlalu ketat untuk usianya, lengkap dengan kacamata hitam oversized dan topi lebar ala bangsawan Inggris. Di tangannya, ia menjinjing tas branded, yang aku tahu persis itu adalah tas bekas milikku yang ia minta bulan lalu dengan alasan, pinjam sebentar. Sementara Desi, ia mengenakan dress pendek yang memamerkan kakinya, berjalan dengan dagu diangkat tinggi, seolah ia adalah pemilik kawasan elit ini. Aku melihat mereka turun dari taksi itu dengan gaya yang dibuat-buat. Ibu Siska bahkan sempat melambaikan tangan pada satpam showroom, seolah menyuruhnya membukakan pintu lebih lebar, padahal satpam itu sudah melakukannya. Mereka berlagak seolah baru saja turun dari limosin pribadi, bukan taksi daring yang sopirnya bahkan belum sempat memberi kembalian, karena mereka langsung melengos pergi. Bu Ratna, bagaimana dengan proposal pengembangan lahan di Cibubur? Suara asistenku membuyarkan lamunanku. Aku menoleh sebentar, tersenyum tipis. Lanjutkan saja presentasinya, saya mendengarkan. Tapi tolong, pelankan suaramu sedikit. Aku kembali menatap ke seberang. Mereka masuk ke dalam showroom. Dari dinding kaca yang transparan itu, aku bisa melihat segalanya layaknya menonton film bisu. Ibu Siska menunjuk-nunjuk sebuah mobil sport berwarna merah menyala. Itu mobil keluaran terbaru, harganya pasti menyentuh angka miliaran. Aku melihat Desi melompat-lompat kecil kegirangan, lalu merangkul lengan Ibu Siska dengan manja. Gestur itu bukan gestur antara tante dan keponakan sepupu. Itu gestur antara dua orang sekutu yang sedang merayakan kemenangan sebelum perang usai. Tiba-tiba, ponselku yang tergeletak di meja bergetar panjang. Sebuah notifikasi pesan masuk. Ding! Aku melirik layar ponselku. Notifikasi dari layanan perbankan prioritas. Permintaan transaksi, pembayaran uang muka, DP, kendaraan. Nominal, 500 juta rupiah di PT Auto Luxury Pay. Balas Y jika ini transaksi Anda. Darahku mendidih seketika, namun wajahku tetap datar. 500 miliar rupiah. Mereka ingin menggunakan kartu kredit tambahan yang kuberikan pada Raka, suamiku, untuk membayar uang muka mobil mewah itu. Raka, laki-laki yang mengaku sebagai direktur operasional di perusahaanku, padahal jabatannya hanyalah staf administrasi yang kuangkat derajatnya hanya agar dia tidak malu di depan keluarganya. Kartu kredit itu kuberikan untuk keperluan darurat rumah tangga atau operasional mendesak, bukan untuk membiayai gaya hidup ibunya yang gila hormat dan selingkuhannya. Ya, aku tahu siapa Desi sebenarnya. Sepupu jauh, hanyalah kedok konyol yang mereka mainkan selama 6 bulan terakhir. Aku sudah menyewa detektif swasta sejak bulan lalu ketika Raka mulai sering, lembur, dan pulang dengan aroma parfum murah yang menyengat. Aku menatap layar ponselku lagi. Jari telunjukku melayang di atas layar. 500 juta rupiah. Uang hasil keringatku, hasil begadangku mengurus proyek, hasil negosiasiku dengan klien-klien yang rewel.
Dan mereka ingin membakarnya dalam hitungan detik demi sebuah gengsi semu? Bu Ratna, apakah ada masalah? Tanya asistenku lagi, melihat ekspresiku yang mungkin sedikit mengeras. Aku menyesap kopiku perlahan, membiarkan rasa pahit dan dingin menjalar di tenggorokanku, menenangkan gemuruh di dada. Tidak ada. Hanya ada tikus yang mencoba mencuri keju di dapurku. Aku membuka aplikasi mobile banking. Dengan gerakan tenang namun penuh penekanan, aku masuk ke menu pengaturan kartu kredit tambahan. Di sana tertera nama pemegang kartu, Raka Aditama. Tanpa ragu sedetik pun, aku menekan tombol blokir kartu. Layar ponsel memunculkan konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin memblokir kartu ini secara permanen? Sangat yakin, gumamku lirih. Aku menekan tombol ya. Akses berhasil diblokir. Aku meletakkan ponselku kembali di meja dengan elegan. Di seberang sana, aku melihat Ibu Siska sedang tertawa lebar sambil menyerahkan kartu hitam itu kepada kasir showroom. Desi sudah duduk di kap mobil sport merah itu sambil bersuah foto dengan berbagai pose. Nikmatilah 5 menit terakhir kebahagiaan kalian, batinku. Karena setelah ini, dunia kalian akan runtuh. Aku kembali menatap asistenku. Baik, sampai di mana kita tadi? Ah ya, soal Cibubur. Saya setuju, tapi pastikan legalitas tanahnya bersih. Saya tidak mau ada sengketa di kemudian hari. Sama seperti hidup saya ingin semuanya bersih dari parasit. Asistenku mengangguk cepat, mencatat instruksiku, tidak menyadari bahwa parasit yang kumaksud bukan hanya soal tanah, tapi juga manusia-manusia serakah yang kini sedang berada di seberang jalan sana. Meskipun aku tidak berada di dalam showroom itu, imajinasiku bisa merekonstruksi kejadian di sana dengan sangat jelas, didukung oleh visual yang bisa kulihat dari jauh. Di dalam showroom yang dingin dan beraroma kulit jok baru itu, suasananya pasti sedang berubah drastis. Bayangkan, Ibu Siska dengan gaya angkuhnya menyerahkan kartu kredit itu dengan 2 jari, seolah kartu itu adalah tongkat sihir yang bisa mengabulkan semua keinginannya. Aku melihat kasir showroom menerima kartu itu dengan senyum ramah yang profesional. Dia menggeseknya di mesin EDC. Sekali, wajah kasir itu sedikit berubah. Dia mencoba lagi, menggeseknya untuk kedua kali, lalu memasukkan chipnya. Dari kafe, aku melihat gestur tubuh Ibu Siska berubah. Dia yang tadinya bersandar santai di meja resepsionis, kini menegakkan punggungnya. Tangannya mulai berkacak pinggang. Aku bisa menebak dia sedang bertanya, kenapa lama sekali? Itu kartu limitnya tak terbatas, Mbak. Kasir itu menggelengkan kepala, lalu menyerahkan kembali kartu itu dengan wajah meminta maaf. Ibu Siska terlihat meledak. Dia menunjuk-nunjuk wajah kasir itu. Mulutnya bergerak cepat. Dari gerak bibirnya yang terlihat samar, dia pasti sedang mengeluarkan kalimat andalannya. Kamu tahu siapa saya? Saya ini ibunya Direktur Raka. Jangan main-main dengan saya. Desi yang tadinya sibuk berpose di mobil, kini turun dan mendekat. Wajahnya terlihat bingung dan cemas. Momen yang paling kutunggu akhirnya tiba. Ibu Siska merogoh tasnya dengan kasar, mengeluarkan ponselnya, dan menempelkannya ke telinga. Ponselku berdering. Nama, Ibu Mertua, terpampang di layar. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya. Aku butuh mengatur napas, mengubah suaraku dari Ratna si CEO yang dingin menjadi Ratna menantu yang penurut dan bodoh. Halo, Ibu, sapaku dengan nada lembut yang dibuat-buat. Ratna, kamu ini becus tidak sih mengurus keuangan suami kamu? Suara cempreng Ibu Siska langsung meledak di telingaku, begitu keras hingga aku harus menjauhkan ponsel sedikit. Ibu lagi di showroom, mau beli mobil untuk Raka biar dia tidak malu kalau meeting. Tapi kartunya ditolak. Kamu belum bayar tagihannya ya? Dasar menantu tidak berguna. Bikin malu ibu saja di depan orang banyak. Aku menahan tawa yang hampir meledak. Luar biasa. Dia yang mau beli mobil untuk pamer, aku yang disalahkan. Aduh, Ibu maafkan Ratna, jawabku dengan nada panik yang sangat meyakinkan. Tapi tagihan selalu Ratna bayar tepat waktu kok. Bu, lunas semua, tidak mungkin ditolak. Alasan saja kamu. Buktinya ini ditolak. Declinet, tulisannya declinet besar-besar. Kamu sengaja ya mau mempermalukan Ibu dan Desi. Ah,
Dia keceplosan menyebut nama Desi. Loh, ibu sama Desi? Katanya ibu mau pengajian? Tanyaku, memancing. Ada jeda sejenak. Ibu Siska terdengar gagap. Ya, tadi habis pengajian ketemu Desi di jalan, dia kasihan lihat ibu kepanasan nunggu taksi. Sudahlah jangan bahas itu. Sekarang kamu telepon bannya. Suruh mereka aktifkan lagi. Ibu mau transaksi sekarang. Aku menarik napas panjang, bersiap untuk memberikan pukulan telak. Ibu yakin kartu itu ada di tangan ibu sekarang? Tanyaku dengan nada yang tiba-tiba berubah serius dan penuh ketakutan. Ya iyalah. Ini ibu pegang. Kamu tuli ya? Ya Tuhan, Bu. Aku mendesah dramatis. Barusan ada notifikasi masuk ke HP Ratna. Ada yang mencoba membobol kartu kredit Mas Raka sebesar 500 juta rupiah. Ratna pikir itu hacker atau pencuri sindikat internasional yang sering diberitakan di TV. Jadi, Ratna langsung telepon polisi siber dan memblokir kartunya. Hening. Di seberang sana, tidak ada suara teriakan lagi. Bu, ibu masih di sana? Tanyaku lagi. Ratna sudah laporkan lokasi transaksinya loh, Bu. Kata polisi, mereka sedang meluncur ke lokasi showroom di PIK sekarang juga untuk menangkap pelakunya. Katanya itu tindakan kriminal berat, penipuan kartu kredit. Ancamannya 10 tahun penjara. Apa? Polisi? Suara Ibu Siska terdengar mencicit, hilang sudah segala keangkuhannya. Iya, Bu. Polisi bilang, siapapun yang memegang kartu itu sekarang akan langsung diborgol di tempat karena dianggap tersangka utama. Duh, Ratna takut sekali, Bu. Untung ibu telepon. Ibu jangan dekat-dekat sama orang yang pegang kartu itu ya, Bu. Nanti ibu dikira komplotannya. Aku bisa mendengar napas Ibu Siska yang memburu. Ratna, kamu batalkan laporannya sekarang. Ini ibu yang pakai, bukan pencuri. Teriaknya lagi, tapi kali ini nadanya bukan marah, melainkan panik setengah mati. Loh, kok ibu yang pakai? Aku pura-pura bingung. Tadi notifikasinya beli mobil sport, Bu. Mana mungkin ibu beli mobil sport? Ibu kan tidak bisa nyetir. Dan lagi, itu uangnya banyak sekali, Bu. Itu uang perusahaan Mas Raka juga. Kalau dipakai pribadi, itu namanya penggelapan, Bu. Polisi pasti lebih galak lagi kalau tahu. Aku melihat ke seberang jalan. Ibu Siska terlihat pucat pasi. Dia menjatuhkan kartu kredit itu ke meja kasir seolah kartu itu berubah menjadi bara api yang panas. Dia menoleh ke arah Desi dan mengatakan sesuatu dengan cepat. Desi terlihat kaget dan ketakutan. Wajah liciknya yang tadi penuh kemenangan kini berubah menjadi kepanikan murni. Ratna, kamu dengar ibu. Jangan biarkan polisi datang. Ibu tidak jadi beli. Ibu pulang sekarang. Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Aku tertawa kecil. Dari balik kaca kafe, aku melihat adegan komedi terbaik tahun ini. Ibu Siska dan Desi berlari keluar dari showroom dengan langkah 1000. Ibu Siska bahkan hampir tersandung gaun ketatnya sendiri. Desi yang memakai sepatu hak tinggi berlari terpincang-pincang, tidak lagi peduli dengan image anggunnya. Seorang satpam showroom terlihat bingung dan mencoba mengejar mereka. Mungkin mengira mereka baru saja mencuri sesuatu karena lari terbirit-birit. Hei, Bu, kartunya ketinggalan, teriak satpam itu, tapi Ibu Siska dan Desi tidak menoleh. Mereka menyetop taksi apa saja yang lewat di depan jalan, menerobos masuk dengan brutal, dan taksi itu melaju pergi meninggalkan kepulan asap. Aku meletakkan cangkir kopiku yang sudah kosong. Puas. Sangat puas. Bu Ratna, meeting kita sudah selesai, tanya asistenku yang baru saja menutup laptopnya. Aku berdiri, merapikan blazerku. Sudah. Dan hasilnya sangat memuaskan. Ayo kembali ke kantor. Ada satu lagi tikus besar yang harus kubersihkan hari ini. Maksud ibu, Pak Raka? Tanya asistenku ragu-ragu. Dia memang sudah lama mencium gelagat busuk suamiku di kantor. Aku mengangguk tegas, mataku berkilat dingin. Ya, siapkan surat pemecatan dan panggil tim audit keuangan sekarang juga. Siapkan juga security di lobi. Aku ingin pertunjukan di kantor nanti lebih meriah daripada yang barusan.
Aku melangkah keluar dari kafe menuju mobilku. Hari ini baru permulaan. Raka, tunggu kedatanganku. Kau pikir kau direktur? Sebentar lagi, kau akan tahu bahwa jabatanmu di tanganku hanyalah selembar kertas yang bisa kurobek kapan saja. Lift pribadi yang membawaku menuju lantai 45 gedung Mahkota Tower terasa bergerak begitu cepat. Seirama dengan detak jantungku yang bukan berdebar karena gugup, melainkan karena antusiasme. Ini adalah gedung pencakar langit di kawasan SCBD, simbol kekuasaan dan uang di Jakarta, dan di lantai teratas itulah kerajaanku berada. Biasanya, aku akan langsung menuju ruanganku di sayap kiri untuk memeriksa laporan harian. Namun hari ini, tujuanku berbeda. Aku menekan tombol intercom di dinding lift. Pak Hadi, tolong bawa tim HRD dan kepala keamanan ke lantai 45 sekarang juga. Temui saya di depan ruangan divisi operasional. Bawa berkas yang saya minta tadi pagi, perintahku singkat. Siap, Bu Ratna, terdengar jawaban tegas dari seberang. Pintu lift berdenting dan terbuka. Hawa dingin dari AC sentral langsung menyapa kulitku. Suara ketikan keyboard dan dering telepon yang biasanya mendominasi ruangan mendadak senyap ketika para karyawan menyadari kehadiranku. Mereka yang sedang berjalan bergegas minggir, menundukkan kepala dengan hormat. Aku hanya mengangguk tipis. Mataku lurus menatap pintu kaca ganda di ujung lorong bertuliskan, Divisi Operasional. Di sanalah Raka berada. Suamiku yang selama ini hidup dalam gelembung kebohongan yang kubiarkan menggelembung hingga hampir pecah. Dari balik kaca transparan, yang sengaja tidak dipasang tirai agar kinerja karyawan terlihat, aku bisa melihat Raka. Dia sedang berdiri berkacak pinggang di depan meja seorang anak magang perempuan yang terlihat gemetar. Raka mengenakan setelan jas branded yang kubelikan bulan lalu seharga 20 juta, dasi sutra, dan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Penampilannya memang meyakinkan sebagai seorang eksekutif muda. Sayangnya, isi otaknya tidak sejalan dengan penampilannya. Aku berhenti sejenak di depan pintu, mendengarkan suaranya yang sengaja dikeraskan. Kamu ini lulusan universitas mana? Hah? Bikin kopi saja tidak becus. Saya minta double shot espresso, bukan air cucian piring begini. Kamu tahu siapa saya? Saya direktur di sini. Nasib nilai magang kamu ada di ujung pena saya, bentak Raka sambil menggebrak meja. Kopi di gelas kertas itu tumpah sedikit mengenai berkas-berkas di meja si anak magang. Gadis itu menunduk dalam-dalam, bahunya berguncang menahan tangis. Karyawan lain di ruangan itu hanya diam, pura-pura sibuk bekerja, tidak berani membela karena takut pada Raka, atau lebih tepatnya, takut padaku, karena mereka tahu Raka adalah suamiku. Selama ini, aku membiarkan Raka memegang jabatan, kepala unit administrasi, tapi membiarkannya mengaku-ngaku sebagai direktur operasional, di depan keluarga dan teman-temannya demi menjaga harga dirinya yang rapuh. Aku memberinya gaji setara manajer senior, meskipun kerjanya hanya tanda tangan surat jalan, dan memarahi office boy. Tapi hari ini, sandiwara itu berakhir. Pak Hadi dari HRD dan Pak Bimo, kepala keamanan yang berbadan tegap, muncul di belakangku. Pak Hadi membawa sebuah map tebal berwarna merah. Sudah siap, Bu? Tanya Pak Hadi pelan. Buka pintunya, perintahku dingin. Pak Bimo membuka pintu kaca itu lebar-lebar. Aku melangkah masuk dengan bunyi hak sepatu stiletoku yang menggema tajam di lantai marmer. Cta, cta, cta. Suara itu seperti lonceng kematian bagi Raka. Raka menoleh. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, seketika berubah pucat saat melihatku. Bukan karena aku istrinya, tapi karena aura yang kubawa hari ini berbeda. Dia melihat Pak Hadi dan Pak Bimo di belakangku, dan insting pengecutnya langsung menyala. Sayang Bu Ratna, sapa Raka gagap, mencoba tersenyum manis. Dia buru-buru merapikan jasnya. Tumben ke divisi bawah? Ini, aku lagi kasih pengarahan disiplin sama anak magang. Biasa, anak muda zaman sekarang mentalnya lembek. Aku tidak menjawab. Aku berdiri tepat di hadapannya, menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan pandangan merendahkan yang belum pernah kutunjukkan padanya selama 5 tahun pernikahan kami. Ruangan itu hening total. Semua karyawan menahan napas. Pak Hadi, panggilku tanpa mengalihkan pandangan dari mata Raka yang mulai bergerak gelisah. Bacakan SK nomor 45 HRD 2024.
Pak Hadi membuka map merahnya, berdehem, lalu membacakan isi surat itu dengan lantang. Surat keputusan pemutusan hubungan kerja. Mengingat dan menimbang pelanggaran berat yang dilakukan oleh saudara Raka Aditama, dengan jabatan staf administrasi umum. Tunggu sebentar, potong Raka dengan suara melengking. Dia menatap Pak Hadi, lalu menatapku dengan mata melotot. Staf administrasi? Pak Hadi salah baca. Saya direktur operasional. Istri saya yang mengangkat saya. Ratna, bilang sama mereka, jangan bercanda di depan bawahan aku, sayang. Gak lucu. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan dingin. Direktur? Sejak kapan kamu jadi direktur? Raka? Di struktur organisasi perusahaan, nama kamu hanya tercatat sebagai staf admin. Aku yang menyuruh orang HRD membuatkan kartu nama palsu bertuliskan, direktur, cuma supaya kamu bisa pamer ke ibumu. Tapi secara legal, kamu cuma karyawan biasa. Wajah Raka berubah dari pucat menjadi abu-abu. Karyawan di sekeliling kami mulai berbisik-bisik. Rasa malu mulai merayapi wajah Raka. Ratna, kita bicara di rumah ya? Jangan di sini, bisik Raka, mencoba meraih tanganku. Aku menepis tangannya kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Pak Hadi, lanjutkan. Pak Hadi melanjutkan, saudara Raka Aditama terbukti melakukan penggelapan dana operasional kantor sebesar 350 juta rupiah dalam 3 bulan terakhir. Fitnah. Itu uang operasional untuk menjamu klien, teriak Raka membela diri. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Aku memberi isyarat tangan. Pak Hadi mengeluarkan tumpukan kwitansi dan bukti transaksi dari dalam map, lalu melemparkannya ke atas meja, tepat di depan wajah Raka. Kertas-kertas itu berserakan. Menjamu klien? Tanyaku sinis. Aku mengambil 1 lembar kwitansi. Sejak kapan Heavenly Spa Massage jadi tempat meeting klien properti? Dan ini? Tagihan makan malam di restoran Prancis atas nama kamu dan Desi? Lalu ini? Pembelian tas wanita yang kamu masukkan sebagai biaya alat tulis kantor? Kamu pikir auditor saya bodoh? Raka terdiam 1000 bahasa. Dia melihat bukti-bukti itu, bukti kebodohannya sendiri. Dia pikir karena dia suamiku, bagian keuangan tidak akan berani memeriksa pengeluarannya. Dia lupa, sistem di perusahaanku tidak mengenal nepotisme, kecuali yang kusetujui. Dan persetujuanku sudah dicabut. Dan satu lagi, kataku, melangkah lebih dekat hingga wajahku hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Mobil dinas yang kamu pakai. Pajero Sport hitam itu. Itu aset perusahaan. Kuncinya. Aku menengadahkan tangan. Ratna, kamu tega? Aku pulang naik apa? Suaranya bergetar, memelas. Wibawanya yang tadi setinggi langit kini jatuh ke dasar kerak bumi. Naik apa saja yang pantas untuk pengangguran dan penipu. Jawabku datar. Kuncinya. Sekarang. Atau aku panggil polisi untuk laporan penggelapan. Mendengar kata polisi, kata yang sama yang membuat ibunya lari terbirit-birit tadi siang, Raka gemetar. Dengan tangan gemetaran, dia merogoh saku celananya dan menyerahkan kunci mobil itu. ID card, pintaku lagi. Dia melepaskan kartu identitas yang menggantung di lehernya. Pak Bimo, perintahku pada kepala keamanan. Kawal saudara Raka mengambil barang-barang pribadinya. Pastikan hanya barang pribadi. Laptop, ponsel kantor, dan dokumen apapun tidak boleh dibawa keluar. Setelah itu, seret dia keluar dari gedung ini. Jika dia melawan, jangan ragu untuk menggunakan prosedur pengamanan fisik. Siap, Bu, seru Pak Bimo tegas. 2 orang staf keamanan langsung maju dan memegang lengan Raka di kiri dan kanan. Ratna, kamu tidak bisa lakukan ini. Aku suamimu. Ratna, teriak Raka saat dia mulai diseret menjauh. Dia meronta-ronta seperti anak kecil yang tantrum, membuat pemandangan itu semakin menyedihkan. Anak magang yang tadi dimarahinya kini mengangkat wajah, menatap Raka dengan pandangan puas. Seluruh karyawan di ruangan itu menatap drama itu dengan mata terbelalak. Sebagian bahkan diam-diam merekam dengan ponsel mereka. Besok, video Raka diseret satpam pasti akan viral di grup WhatsApp kantor. Perhatian semuanya.
suaraku kembali tenang, memecah kehebohan. Kembali bekerja. Dan untuk kamu, aku menunjuk anak magang tadi, bikin kopi lagi yang baru. Jangan takut, tidak ada lagi yang akan memarahi kamu karena hal sepele. Aku membalikkan badan dan berjalan keluar ruangan dengan langkah mantap. Tidak ada rasa sedih. Tidak ada air mata. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa, seolah-olah ada tumor ganas yang baru saja diangkat dari tubuhku. Aku masuk kembali ke dalam lift. Pintu tertutup, menyembunyikan kekacauan yang baru saja kubuat. Aku melihat pantulan diriku di cermin lift. Riasanku masih sempurna. Satu babak selesai, gumamku pada bayangan di cermin. Sekarang, saatnya membereskan istana. Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon kepala asisten rumah tanggaku di Menteng. Halo, Bei Inah? Ya, ini saya. Tolong siapkan semua barang-barang Ibu Siska dan Bapak Raka. Masukkan ke dalam koper atau kardus, apa saja yang ada. Ya, semuanya. Jangan ada yang tersisa satupun. Taruh di luar gerbang. Sekarang. Aku mematikan telepon. Hujan mulai turun di luar gedung, membasahi Jakarta. Langit seolah mendukung rencanaku untuk membuat sore ini menjadi sore paling kelabu dalam hidup Raka dan keluarganya. Langit Jakarta sore ini berwarna abu-abu pekat, menggantung rendah seolah siap menjatuhkan beban berat ke bumi. Gerimis yang sejak tadi turun kini mulai berubah menjadi hujan yang cukup deras, membasahi jalanan aspal di kawasan elit Menteng. Rumahku, rumah yang kuwarisi dari almarhum ayahku dan kurenovasi dengan uangku sendiri, berdiri megah dengan pagar besi tempa yang tinggi menjulang. Aku berdiri di balik jendela kamar utama di lantai 2, menatap ke arah gerbang. Di tanganku ada segelas teh hangat, kontras dengan suasana dingin di luar. Dari kejauhan, aku melihat sebuah motor ojek online berhenti di depan gerbang. Penumpangnya turun dengan canggung. Itu Raka. Dia tidak membawa payung. Jas mahalnya yang tadi pagi masih licin kini basah kuyup dan kusut. Rambutnya lepek. Dia memegang sebuah kardus mie instan yang berisi barang-barang pribadinya dari kantor, foto meja, mug, dan beberapa pernak-pernik tidak penting. Betapa drastisnya roda kehidupan berputar. Tadi pagi dia berangkat dengan sopir dan mobil Pajero, sore ini dia pulang dibonceng motor bebek di tengah hujan. Raka terlihat membayar ojek itu dengan uang receh, lalu berlari kecil menuju gerbang kecil di samping pintu gerbang utama. Dia merogoh saku, mengeluarkan kunci cadangan yang selalu dia bawa. Aku tersenyum tipis. Percuma, Raka. Aku melihatnya memasukkan kunci, memutarnya ke kiri dan ke kanan dengan panik. Pintu itu tidak bergeming. Tentu saja. 1 jam yang lalu, aku sudah memanggil tukang kunci untuk mengganti semua silinder kunci di rumah ini, termasuk kode pas kode gerbang otomatis. Raka mulai menggedor-gedor gerbang besi itu. Bei Inah. Pak Asep. Buka. Ini Bapak, teriaknya. Suaranya samar-samar terdengar sampai ke kamarku, kalah oleh suara hujan. Tak lama kemudian, sebuah taksi biru berhenti di belakang Raka. Pintu terbuka, dan keluarlah Ibu Siska dan Desi. Mereka juga tampak menyedihkan. Gaun merah Ibu Siska basah di bagian bawah, dan topinya sudah miring entah kemana. Desi memegang tasnya di atas kepala sebagai payung darurat. Raka. Kenapa kita tidak bisa masuk? Kenapa koper-koper ibu ada di luar? Aku bisa mendengar teriakan melengking Ibu Siska. Ternyata dia sudah melihat tumpukan koper dan kardus yang ditutupi terpal plastik biru di samping pos satpam, di luar pagar. Aku memutuskan ini saatnya untuk turun. Aku ingin melihat wajah mereka untuk terakhir kalinya. Bukan untuk mengucapkan selamat tinggal yang manis, tapi untuk memastikan mereka sadar bahwa jembatan sudah dibakar hangus. Aku menuruni tangga dengan santai, lalu berjalan menuju pos satpam. Pak Asep, satpam setiaku yang sudah bekerja sejak zaman ayahku, berdiri tegak di balik gerbang dengan wajah garang. Dia memegang payung besar untukku saat aku melangkah keluar dari pos menuju batas pagar. Ratna, buka pintunya. Kamu gila ya? Teriak Raka saat melihatku muncul. Dia mencengkeram jeruji besi pagar, wajahnya basah oleh air hujan dan air mata frustrasi. Kenapa kunci aku nggak bisa? Kenapa barang-barang kami di luar? Ibu Siska langsung menyerobot maju, mendorong Raka. Heh, menantu durhaka.
Kamu apakan kami? Kamu mau mengusir ibu? Rumah ini juga rumah anakku. Kamu tidak punya hak. Desi berdiri di belakang mereka, menggigil kedinginan, tidak berani menatap mataku. Rumah anakmu? Tanyaku tenang, suaraku terdengar jelas meski hujan turun deras. Ibu lupa? Sertifikat rumah ini atas nama Ratna Dwi Anggraini. Warisan tunggal dari ayah saya. Raka tidak punya hak 1 sentimeter pun atas tanah ini. Dalam perjanjian pranikah yang Raka tanda tangani, yang mungkin dia tidak baca karena terlalu malas, tertulis jelas pemisahan harta. Apa yang milikku, tetap milikku. Tapi kita suami istri, RAT. Raka berteriak putus asa. Kamu tidak bisa mengusir aku seperti kucing kurap begini. Suami? Aku tertawa miris. Suami macam apa yang membelikan mobil mewah untuk selingkuhannya pakai kartu kredit istrinya? Suami macam apa yang membiarkan ibunya menghina istrinya setiap hari? Kamu bukan suami, Raka. Kamu cuma parasit. Dan hari ini, rumah ini sedang difumigasi. Aku menunjuk tumpukan koper di bawah terpal. Itu semua barang-barang kalian. Baju-baju branded ibu, tas-tas KW Desi yang tertinggal di kamar tamu, dan koleksi sepatu Raka. Semuanya sudah lengkap. Silakan bawa pergi. Ratna, tolonglah. Raka mulai menangis, tubuhnya merosot berlutut di aspal yang becek. Aku minta maaf. Aku hilaf. Desi itu cuma main-main. Aku cintanya sama kamu. Jangan begini. Aku tidak punya uang sepeser pun. Semua kartu diblokir. Itu urusanmu, jawabku dingin. Ibu Siska yang menyadari bahwa ancaman dan teriakannya tidak mempan, kini mencoba taktik lain. Dia memegangi dadanya, berakting seolah akan serangan jantung. Aduh, dada ibu. Ratna, kamu mau membunuh ibu? Ibu sakit, biarkan ibu masuk. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Akting ibu bagus, tapi kurang menjiwai. Kalau ibu sakit, silakan ke rumah sakit. Tapi jangan pakai asuransi kantor saya, karena polis asuransi keluarga untuk Raka dan tanggungannya sudah saya nonaktifkan per jam 4 sore tadi. BPJS kalian juga silakan urus sendiri mulai bulan depan. Mendengar kata BPJS dan nonaktif, Ibu Siska yang tadi pura-pura lemas langsung berdiri tegak kembali karena syok. Kamu iblis. Desis Ibu Siska penuh kebencian. Terima kasih atas pujiannya, jawabku sambil tersenyum miring. Sekarang, pergilah. Sebelum saya panggil polisi untuk mengangkut kalian karena mengganggu ketertiban umum. Saya beri waktu 5 menit untuk menyingkir dari depan gerbang saya. Aku membalikkan badan, memberi isyarat pada Pak Asep. Pak, kalau dalam 5 menit mereka belum pergi, siram pakai selang air. Siap, Bu. Jawab Pak Asep dengan semangat 45. Dia memang sudah lama menahan kesal pada tingkah laku Ibu Siska yang sering memperlakukannya seperti budak. Aku berjalan kembali masuk ke dalam rumah, tidak menoleh lagi meskipun mendengar teriakan Raka yang memanggil namaku berulang kali. Dari balik jendela ruang tamu, aku mengintip. Raka, Ibu Siska, dan Desi akhirnya menyerah. Mereka menyeret koper-koper berat itu dengan susah payah di tengah hujan. Tidak ada taksi yang mau berhenti karena melihat banyaknya barang bawaan mereka. Akhirnya, mereka menyetop sebuah mobil bak terbuka yang kebetulan lewat, sepertinya mobil pengangkut sayur. Setelah tawar-menawar yang alot di bawah guyuran hujan, mereka menaikkan koper-koper basah itu ke bak belakang. Raka membantu ibunya naik ke depan, duduk berdesakan bertiga dengan sopir dan Desi. Sementara Raka terpaksa duduk di bak belakang, di antara koper dan sisa-sisa sayuran busuk, berhujan-hujanan. Mobil bak itu perlahan menjauh, meninggalkan kawasan menteng yang megah. Aku tahu kemana mereka akan pergi. Detektif suaanku sudah memberitahu bahwa Raka tidak punya tabungan sama sekali. Satu-satunya tempat yang bisa mereka tuju adalah sebuah kontrakan petak sempit di daerah Jakarta Timur, bekas tempat tinggal sopir Raka dulu yang pernah dia bantu, satu-satunya kebaikan Raka yang kutahu, meski ternyata itu pun karena sopir itu memegang rahasia perselingkuhannya. Kontrakan itu ada di gang sempit yang motor saja susah masuk, apalagi mobil. Mereka akan merasakan bagaimana rasanya hidup berdesak-desakan, berebut kamar mandi, dan mendengarkan suara bising tetangga yang bertengkar setiap malam. Selamat datang di dunia nyata, Raka.
bisikku sambil menutup tirai jendela. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, rumah besar ini terasa sangat sepi. Tapi bukan sepi yang menyedihkan. Ini adalah kesepian yang menenangkan. Kesepian yang damai. Aku duduk di sofa empuku, menikmati teh hangat yang masih mengepul, dan merasa benar-benar bebas. Namun, aku tahu ini belum berakhir sepenuhnya. Minggu depan adalah acara reuni keluarga besar Bani Hartono, keluarga besar Raka. Acara yang sangat dipuja-puja oleh Ibu Siska sebagai ajang pamer kesuksesan anaknya. Aku tersenyum licik. Undangan VVIP untuk acara itu sudah ada di meja kerjaku. Dan aku punya kejutan spesial yang akan membuat acara makan malam itu tak terlupakan seumur hidup mereka. Istirahatlah malam ini, kataku pada diri sendiri. Karena minggu depan, kita akan berpesta. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit Grand Ballroom Hotel Mulia, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, memantul indah pada lantai marmer yang baru saja dipoles. Aroma bunga lili segar bercampur dengan wangi hidangan buffet bintang 5 dan parfum mahal para tamu memenuhi udara. Ini adalah acara tahunan yang paling ditunggu-tunggu oleh keluarga besar Bani Hartono, klan keluarga mendiang ayah Raka, halal bihalal akbar. Keluarga Hartono bukanlah keluarga sembarangan. Mereka adalah terah pedagang batik dan pengusaha properti dari Solo, yang sangat menjunjung tinggi martabat. Dan disinilah aku berada, duduk di meja VVIP nomor 1, tepat di samping Pak De Broto, tetua keluarga yang paling disegani, sekaligus pemilik saham mayoritas di beberapa perusahaan tekstil nasional. Aku mengenakan kebaya modern berwarna navy blue rancangan desainer ternama, dipadukan dengan kain batik tulis motif, parang rusak, yang menyimbolkan kekuatan dan kekuasaan. Rambutku disanggul rapi, dan di leherku melingkar kalung berlian sederhana namun memancarkan aura kelas yang tak terbantahkan. Jadi, benar semua bukti ini, Ratna? Tanya Pak De Broto dengan suara baritonnya yang berat. Ia menyesap teh melatinya sambil menatap layar tablet yang baru saja kuserahkan padanya 10 menit lalu. Aku mengangguk sopan, memasang wajah sendu yang terlatih. Saya tidak berani bicara tanpa bukti, Pak De. Ratna sudah berusaha menutupi aib Mas Raka selama bertahun-tahun demi kehormatan keluarga Hartono. Tapi, Ratna sudah tidak sanggup lagi. Dia tidak hanya mengkhianati Ratna, tapi juga membohongi Pak De dan seluruh keluarga besar tentang status pekerjaannya. Pak De Broto menghela napas panjang, rahangnya mengeras. Anak itu, Siska benar-benar gagal mendidiknya. Dia selalu bilang Raka itu direktur sukses. Ternyata hanya staf administrasi yang menggelapkan uang perusahaan istrinya sendiri untuk membiayai pelacur. Sambungku dengan nada lirih namun tajam. Pembicaraan kami terhenti ketika pintu ballroom terbuka lebar. Tamu-tamu lain yang sedang bercengkrama sambil memegang gelas koktail menoleh. Di sanalah mereka. Tamu yang tidak diundang, namun sangat kuharapkan kedatangannya. Ibu Siska, Raka, dan Desi masuk dengan langkah ragu-ragu. Penampilan mereka sungguh kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Meskipun mereka berusaha tampil rapi, mata jeliku bisa melihat detail-detail menyedihkan itu. Ibu Siska mengenakan kebaya lama yang warnanya sudah agak pudar. Ia memakai perhiasan emas yang terlalu mencolok, yang kutahu pasti itu imitasi, karena semua perhiasan aslinya sudah dijual Raka minggu lalu untuk membayar down payment kontrakan. Wajahnya dipoles make up tebal untuk menutupi kantung mata akibat kurang tidur di kontrakan panas. Raka mengenakan batik sutra yang terlihat kusut di bagian punggung, mungkin karena disetrika dengan setrika arang atau dilipat sembarangan di dalam koper. Wajahnya tirus, dan matanya liar bergerak ke sana kemari, seperti maling yang takut ketahuan. Dan Desi, wanita itu. Dia mengenakan gaun malam yang jelas-jelas salah kostum untuk acara keluarga yang formal. Gaun itu terlalu terbuka di bagian dada, membuatnya menjadi pusat perhatian para ibu-ibu sepuh yang menatapnya dengan pandangan jijik. Mereka berjalan masuk, mencoba tersenyum pada kerabat yang lewat. Wah, Jeng Siska. Lama tidak terlihat. Sapa Tante Marni, sepupu jauh Pak De Broto yang terkenal nyinyir. Dengar-dengar pindah rumah ya? Kok tidak ada syukuran? Aku melihat Ibu Siska tersenyum kaku. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya, meski ruangan ini sangat dingin. Ah, iya, Jeng Marni. Kami sedang renovasi total rumah di Menteng. Jadi sementara pindah ke
ke apartemen private biar lebih tenang. Apartemen private? Gumamku pelan dari meja VIP, cukup keras untuk didengar Pak De Broto. Maksudnya peta kontrakan di samping Kali Ciliwung. Pak De Broto mendengus kasar. Raka terlihat menarik lengan ibunya, berbisik gelisah. Bu, ayo kita temui Pak De Broto sekarang. Minta pinjaman modal. Mumpung ramai, Pak De pasti malu kalau nolak. Mereka bertiga berjalan menuju meja utama. Saat melihatku duduk di sana, langkah Raka terhenti sejenak. Wajahnya memucat. Dia tidak menyangka aku akan datang. Dia pikir aku akan terlalu jijik untuk bertemu keluarganya lagi. Dia lupa, aku masih istri sahnya di mata hukum dan keluarga besar belum tahu perceraian kami. Selamat malam, Pak De Broto, sapa Ibu Siska dengan suara dimanis-maniskan, mencoba mengabaikan keberadaanku sepenuhnya. Maaf kami terlambat. Biasa, jalanan Jakarta macet sekali, sopir kami tadi salah ambil jalan. Sopir? Pak De Broto meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi klunting yang cukup keras. Suasana meja VIP seketika hening. Sopir taksi online maksudmu, Siska? Wajah Ibu Siska memerah padam. Ah, Pak De bisa saja bercandanya. Oh ya, kenalkan, ini Desi, asisten pribadi Raka. Dia diajak karena ada urusan bisnis mendesak yang harus dibahas dengan Raka di sela acara. Desi tersenyum genit, mengulurkan tangan pada Pak De Broto. Halo, Pak De. Saya Desi. Pak De Broto tidak menyambut uluran tangan itu. Dia malah menatap Desi dengan tatapan setajam elang menatap bangkai tikus. Asisten pribadi? Atau wanita simpanan yang hamil anak haram? Jantung Raka sepertinya berhenti berdetak saat itu juga. Ibu Siska ternganga. Desi menarik tangannya kembali dengan gemetar. Pak De bicara apa? Raka mencoba membela diri, suaranya bergetar. Ini fitnah, Pak De. Pasti Ratna yang cerita macam-macam. Ratna ini lagi sakit hati sama saya, jadi dia mengarang cerita. Raka menunjukku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Ratna yang jahat, Pak De. Dia mengusir kami dari rumah. Dia memblokir semua aset saya. Dia istri durhaka. Aku hanya diam, tersenyum tipis sambil memutar-mutar gelas air mineral di tanganku. Tenang, anggun, mematikan. Pak De Broto berdiri perlahan. Dia mengambil mikrofon yang tergeletak di meja, lalu mengetuknya 3 kali. Tes, tes, tes. Suara itu menggema ke seluruh penjuru ballroom. Musik gamelan yang mengalun pelan dihentikan. Ratusan pasang mata kini tertuju ke meja kami. Mohon perhatian sebentar, saudara-saudara sekalian, ucap Pak De Broto lewat pengeras suara. Raka tampak sedikit lega, mengira Pak De akan memberikan sambutan biasa. Dia bahkan membusungkan dadanya sedikit, berharap Pak De akan memperkenalkan dia sebagai cucu yang sukses. Hari ini, kita berkumpul untuk mempererat tali silaturahmi, lanjut Pak De Broto. Tapi, ada satu benalu dalam keluarga kita yang harus dibersihkan malam ini juga. Saya tidak mau nama besar Hartono tercemar oleh penipu. Pak De Broto memberi isyarat pada operator di belakang ruangan. Tampilkan. Tiba-tiba, layar proyektor raksasa di panggung utama menyala. Bukan foto kenangan keluarga yang muncul, melainkan sebuah presentasi yang sudah kusiapkan dengan sangat rapi. Slide 1, foto scan surat pemecatan Raka dengan alasan, penggelapan dana, pemalsuan jabatan. Slide 2, tangkapan layar chat mesum antara Raka dan Desi yang membicarakan rencana menguasai harta Ratna. Slide 3, bukti mutasi rekening Raka yang menunjukkan transfer ke situs judi online dan pembayaran hotel-hotel melati. Slide 4, video CCTV saat Raka diseret keluar oleh satpam kantor kemarin sore. Suara kaget dan bisik-bisik langsung berdengung memenuhi ruangan seperti suara lebah. Astaga, itu Raka? Memalukan sekali. Jadi selama ini dia cuma staf admin? Ngakunya direktur? Itu perempuannya? Murahan sekali tampangnya. Wajah Raka, Ibu Siska, dan Desi sudah tidak lagi merah, tapi putih pucat seperti mayat. Kaki Ibu Siska lemas, dia merosot berpegangan pada pinggiran meja. Raka terpaku menatap layar raksasa yang menampilkan aibnya dalam resolusi high definition.
Matikan. Matikan layarnya. Teriak Raka histeris, berlari ke arah panggung mencoba menutupi layar proyektor dengan tangannya yang kecil, sebuah usaha yang sia-sia dan menggelikan. Pak De Broto kembali berbicara dengan suara menggelegar. Raka Aditama, kamu datang ke sini mau pinjam uang, kan? Kamu mau menipu kerabatmu lagi dengan cerita bisnis fiktifmu? Mulai detik ini, saya coret nama kamu dari daftar ahli waris keluarga besar. Dan siapapun di ruangan ini yang berani meminjamkan uang 1 rupiah pun pada mereka, akan berhadapan dengan saya. Pak De, ampuni saya hilaf. Raka jatuh bersimpuh di kaki Pak De Broto, menangis tersedu-sedu. Ingusnya meleleh menjijikkan. Pak De Broto menendang pelan kaki Raka agar menjauh. Keamanan. 4 orang security hotel berbadan tegap, yang sudah dikoordinasikan oleh asistenku sebelumnya, langsung bergerak cepat. 2 orang memegang Raka, 1 orang memegang lengan Ibu Siska yang masih syok, dan 1 lagi menggiring Desi yang mencoba kabur lewat pintu samping. Lepaskan saya keluarga Hartono. Kalian tidak tahu siapa saya? Jerit Ibu Siska saat diseret. Teriakannya melengking, memecahkan keanggunan malam itu. Bawa mereka keluar. Dan pastikan mereka tidak bisa menginjakan kaki di area hotel ini lagi, perintah Pak De Broto dingin. Aku melihat mereka diseret keluar pintu utama ballroom, melewati barisan kerabat yang menatap mereka dengan pandangan jijik, mencemooh, dan ada juga yang memotret kejadian itu. Saat pintu tertutup di belakang mereka, keheningan menyelimuti ruangan. Pak De Broto kembali duduk, menepuk tanganku pelan. Maafkan keluarga kami yang sudah menyusahkanmu, Nak Ratna. Kamu wanita hebat. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik. Aku tersenyum tulus kali ini. Terima kasih, Pak De. Ini pelajaran berharga buat Ratna. Aku mengambil gelas jus jerukku, mengangkatnya sedikit ke arah pintu yang tertutup tadi. Cheers, Raka. Selamat menikmati makan malam sampahmu malam ini. Malam semakin larut, namun di kawasan Gang, Senggol, di Jakarta Timur, kehidupan seolah tak pernah tidur. Bukan karena pesta meriah seperti di hotel mulia, melainkan karena hiruk-pikuk penderitaan. Suara musik dangdut koplo dari speaker pecah tetangga sebelah masih berdentum, bersahutan dengan tangisan bayi yang kelaparan dan suara tikus yang mencicit di selokan terbuka. Di dalam sebuah petak kontrakan berukuran 3x4 meter yang pengap, udara terasa begitu berat dan lembab. Tidak ada AC, hanya sebuah kipas angin kecil yang berdebu, memutar udara panas bercampur bau got yang menyengat dari luar. Aku memang tidak berada di sana secara fisik. Tapi, berdasarkan laporan polisi dan kesaksian tetangga yang kudengar kemudian, aku bisa membayangkan dengan sangat jelas apa yang terjadi di malam jahanam itu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Raka tidur mendengkur di atas kasur busa tipis yang digelar di lantai. Dia kelelahan setelah berjalan kaki 5 km dari halte busway, karena tidak punya uang untuk naik ojek sepulang dari pengusiran di hotel mulia. Jas mahalnya terlempar begitu saja di sudut ruangan, kotor terkena lumpur. Dalam tidurnya, dia meracau, memanggil-manggil namaku, memohon ampun. Menyedihkan. Di sebelahnya, Ibu Siska tidur dengan posisi meringkuk membelakangi Raka. Dia masih mengenakan kebayanya karena dia tidak punya baju ganti yang layak. Koper-koper mereka masih menumpuk berantakan dan dia terlalu lelah serta stres untuk membongkarnya. Napasnya terdengar berat, sesekali terbatuk karena debu ruangan itu memicu alerginya. Namun, ada 1 orang yang masih terjaga. Desi. Wanita itu duduk di pojok ruangan, bersandar pada dinding yang catnya sudah mengelupas. Keringat membasahi leher dan punggungnya. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena amarah dan kalkulasi yang dingin. Dia memegang ponsel Raka yang layarnya retak. Desi baru saja selesai membaca semua pesan yang masuk di ponsel suamiku itu. Ping. Disi pinjol aku laku. Bayar hutang Anda sekarang atau kami sebar data Anda ke kontak darurat. Total tagihan, Rp 45 juta. Ping. Leasing motor, cicilan nunggak 3 bulan. Unit akan kami tarik besok pagi. Ping. Judi slot gacor. Deposit lagi bos. Malam ini pasti jackpot. Tangan Desi gemetar. Dia menatap Raka dengan tatapan penuh kebencian. Selama ini dia menempel pada Raka, karena mengira Raka adalah tambang emas. Raka selalu membual tentang warisan, tentang posisi direktur,
tentang aset-aset rahasia. Ternyata, Raka hanyalah tong sampah kosong yang penuh utang. Bangsat, desis Desi pelan. Gue kejebak sama orang miskin. Desi memandang sekeliling kontrakan kumuh itu. Cicak merayap di dinding. Langit-langit triplek yang bocor meneteskan air sisa hujan tadi sore. Tik tik tik, masuk ke dalam ember plastik. Dia tidak bisa hidup begini. Dia Desi, wanita yang biasa perawatan di klinik kecantikan dan makan di mal. Dia tidak ditakdirkan untuk membusuk di gang senggol bersama ibu mertua gila hormat dan suami penipu. Matanya kemudian tertuju pada satu benda. Di bawah kepala Ibu Siska, menyembul sedikit ujung kain sarung bantal yang terlihat tidak wajar. Desi ingat, tadi sebelum tidur, Ibu Siska sibuk menyembunyikan sesuatu di sana. Satu-satunya harta yang berhasil diselamatkan Ibu Siska dari penyitaan Ratna. Sebuah kalung emas 24 karat seberat 50 gram dengan liontin berlian kuno. Itu warisan dari nenek Raka yang selalu dipakai Ibu Siska dan tidak pernah dilepas. Kecuali saat mandi. Tadi sore, karena takut dicuri maling di lingkungan kumuh ini, Ibu Siska melepasnya dan menyimpannya di dalam sarung bantal sebagai ganjal kepala. Mata Desi berkilat dalam kegelapan. 50 gram. Kalau dijual di pasar gelap, harganya bisa puluhan juta. Cukup untuk modal kabur keluar kota, menyewa kos eksklusif, dan memulai hidup baru, mencari mangsa baru. Perlahan, seperti ular yang merayap, Desi bangkit dari posisinya. Dia menahan napas. Lantai ubin yang pecah-pecah itu terasa dingin di telapak kakinya yang telanjang. Dia melangkah hati-hati, menghindari kaki Raka yang terentang. Dia berlutut di samping kepala Ibu Siska. Bau minyak angin yang dipakai wanita tua itu menusuk hidung Desi. Ibu Siska bergerak sedikit dalam tidurnya, bergumam, "Ratna, jangan usir Mama." Desi membeku. Jantungnya berdegup kencang seolah mau meledak. Dia menunggu 1 menit penuh sampai napas Ibu Siska kembali teratur. Dengan gerakan sangat pelan dan terlatih, keterampilan mencuri yang mungkin dia pelajari dari masa lalunya yang kelam, tangan Desi menyelinap ke bawah bantal busa yang kempes itu. Jarinya menyentuh logam dingin. Itu dia. Dia menarik kalung itu, milimeter demi milimeter. Gesekan rantai emas dengan kain sarung bantal terdengar, seperti suara gergaji di telinga Desi yang paranoid. Shred. Sedikit lagi. Tiba-tiba Raka mendengkur keras. Gro. Desi hampir saja menjerit kaget. Tapi dia segera menutup mulutnya sendiri. Raka hanya mengubah posisi tidur, memeluk guling lusuh. Desi memanfaatkan momen itu untuk menarik kalung itu sepenuhnya. Dapak. Kalung emas tebal itu kini ada di genggamannya. Berkilau samar diterpa cahaya lampu jalan yang masuk lewat ventilasi. Senyum kemenangan terukir di wajah licik Desi. Dia segera memasukkan kalung itu ke dalam branya. Dia tidak membawa baju ganti. Dia hanya mengambil tas tangannya. Di dalamnya ada dompet yang berisi KTP dan sedikit uang tunai sisa belanja kemarin. Sebelum pergi, Desi merasa perlu meninggalkan hadiah perpisahan. Dia merobek selembar kertas dari buku catatan bon utang yang tergeletak di meja, mengambil pulpen yang tintanya macet-macet. Dia menulis pesan singkat di bawah cahaya remang-remang. Untuk Raka si pecundang. Gue pergi. Jangan cari gue. Gue kira lo raja minyak, ternyata lo cuma sampah. Gue nggak sudi hidup melarat sama lo dan ibumu yang bau tanah itu. Gue butuh laki-laki kaya, bukan benalu kayak lo. Urus tuh utang-utang lo. Dan bilang sama ibumu, terima kasih buat modal awalnya. Anggap aja itu bayaran gue selama nemenin lo tidur. Desi. Desi meletakkan kertas itu tepat di atas dahi Raka. Dia berdiri, menatap dua sosok menyedihkan itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya rasa jijik. Desi membuka pintu kontrakan perlahan-lahan. Engsel pintu yang berkarat berdecit pelan. Ngi. Dia berhenti, menoleh ke belakang. Tidak ada yang bangun. Desi melangkah keluar, menutup pintu kembali, dan menghilang di telan kegelapan gang sempit Jakarta Timur. Dia berjalan cepat, setengah berlari, meninggalkan Raka dan ibunya yang masih terlelap, tidak menyadari bahwa saat matahari terbit nanti, neraka sesungguhnya baru akan dimulai bagi mereka. Di kejauhan, suara adzan subuh mulai terdengar sayup-sayup, menandakan datangnya pagi. Pagi yang akan membawa badai kehancuran total bagi Raka Aditama.
Matahari pagi di kawasan Jakarta Timur tidak pernah terasa ramah. Apalagi bagi mereka yang tinggal di gang sempit yang dikenal warga sekitar sebagai Gang Senggol. Di sini, cahaya matahari bukan pertanda kehangatan, melainkan awal dari siksaan hawa panas yang akan memanggang atap-atap asbes hingga suhu di dalam ruangan terasa seperti oven raksasa. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas bagaimana pagi itu dimulai bagi mereka. Berdasarkan laporan rinci dari orang-orang suruhanku yang mengawasi mereka, serta kesaksian para tetangga yang kemudian menjadi saksi mata kehancuran keluarga kecil itu, aku bisa merekonstruksi setiap detik penderitaan mereka di kepalaku. Rasanya seolah-olah aku berdiri di sudut ruangan kumuh itu, menonton sebuah pertunjukan teater tragis yang naskahnya kutulis sendiri. Pukul 6 pagi. Suara bising kehidupan kelas bawah mulai menggeliat. Teriakan pedagang sayur keliling, tangisan bayi yang kepanasan, dan drum motor dengan knalpot brong yang memekakan telinga menjadi alarm alami yang memaksa penghuni kontrakan petak itu untuk membuka mata. Ibu Siska terbangun lebih dulu. Tubuhnya yang terbiasa tidur di kasur king size dengan spray sutra kualitas impor, kini terasa remuk redam setelah semalaman tidur beralaskan kasur busa tipis di atas lantai ubin yang dingin dan lembab. Punggungnya menjerit kesakitan, lehernya kaku. Namun, rasa sakit fisik itu belum seberapa dibandingkan dengan kegelisahan batinnya. Hal pertama yang dilakukan Ibu Siska, sebuah refleks yang sudah mendarah daging selama bertahun-tahun ia memegang kendali atas harta benda, adalah meraba bagian bawah bantalnya. Bukan bantal bulu angsa, melainkan bantal kapuk keras yang sarungnya sudah bau apek. Jari-jarinya yang keriput namun masih menyisakan sisa-sisa manikur mahal minggu lalu, meraba-raba dengan panik. Ia mencari satu-satunya benda yang menjadi pegangan hidupnya saat ini. Sebuah kalung emas murni seberat 50 gram dengan liontin berlian kuno peninggalan nenek moyang Raka. Benda itu adalah satu-satunya aset likuid yang berhasil ia selamatkan dari penyitaan yang kulakukan di Menteng. Itu adalah nyawanya. Tiketnya untuk makan, tiketnya untuk menyewa tempat yang lebih layak, tiketnya untuk tetap merasa menjadi manusia berderajat. Kosong. Ibu Siska mengernyit. Matanya yang masih lengket terbelalak seketika. Jantungnya mulai berdegup kencang, memompa darah dengan ritme yang tidak beraturan ke seluruh tubuhnya yang tua. Ia mengangkat bantal itu dengan kasar. Tidak ada apa-apa. Ia mengibaskan kain sarung bantal yang lusuh itu. Kosong. Ia meraba lantai di sekitar kepalanya, berharap kalung itu hanya tergelincir jatuh. Nihil. Hanya ada debu dan seekor kecoa mati yang tergeletak di sudut. Kepanikan mulai merayapi tengkuknya, dingin dan mencekam. Napasnya mulai memburu. Kalungku. Bisiknya dengan suara serak, seolah suaranya tercekat di tenggorokan. Kalungku, tidak mungkin. Ia menoleh ke samping. Raka masih tertidur pulas dengan mulut terbuka, mendengkur keras, air liurnya membasahi bantal. Di sisi lain ruangan, tempat di mana Desi seharusnya tidur, kosong melompong. Raka, Raka, bangun, jerit Ibu Siska sambil mengguncang bahu anaknya dengan kasar. Kuku-kukunya menancap di lengan Raka. Raka melenguh panjang, menepis tangan ibunya dengan gerakan malas. Ia masih setengah bermimpi, mungkin bermimpi sedang duduk di kursi direkturnya yang empuk. Apa sih, Bu? Raka masih ngantuk, suruh pembantu siapkan kopi. Racuannya, lupa bahwa ia bukan lagi seorang tuan muda. Bangun bodoh. Kalung ibu hilang. Cepat cari. Pasti jatuh di sekitar sini. Teriak Ibu Siska, kali ini suaranya melengking tinggi, memecah keheningan pagi di kontrakan sempit itu. Raka terpaksa membuka matanya yang berat. Realitas menghantamnya seperti truk. Langit-langit triplek yang bocor, bau got yang menyengat, dan wajah ibunya yang pucat pasi bercampur histeria. Saat ia mencoba duduk, ia merasakan ada secari kertas yang menempel di dahinya karena keringat. Raka mengambil kertas itu. Itu adalah sobekan kertas bon utang dari warung sebelah. Matanya menyipit, mencoba memfokuskan pandangan pada tulisan tangan cakar ayam yang sangat ia kenal. Tulisan Desi. Detik demi detik berlalu lambat. Raka membaca kalimat demi kalimat yang tertulis di sana. Wajahnya yang tadi masih menyeratkan kantuk, perlahan berubah menjadi ekspresi horor yang murni. Bibirnya bergetar hebat. Desi. Gumam Raka pelan, suaranya hampir tak terdengar. Mana Desi? Panggil dia.
Suruh dia bantu cari. Perempuan itu pasti tahu di mana ibu menaruhnya semalam. Bentak Ibu Siska, masih dalam penyangkalan. Ia tidak mau percaya bahwa menantu idaman, pilihannya bisa berbuat jahat. Raka menatap ibunya dengan pandangan kosong. Tatapan seorang pria yang baru saja menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya demi sebuah ilusi. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan kertas itu kepada ibunya. Desi pergi, Bu, ucap Raka lirih, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia yang bawa kalung ibu. Dia kabur. Ibu Siska menyambar kertas itu dengan beringas. Matanya membelalak membaca pesan perpisahan yang penuh caci maki itu. Untuk Raka si pecundang. Gue kira lo raja minyak, ternyata lo cuma sampah. Gue butuh laki-laki kaya, bukan benalu kayak lo. Terima kasih buat modal awalnya. Setiap kata dalam surat itu seperti belati yang menusuk langsung ke jantung Ibu Siska. Pengkhianatan. Itu adalah rasa yang paling pahit. Ia telah membuangku, menantu yang tulus dan kaya raya, demi seorang wanita ular seperti Desi. Dan kini, ular itu telah mematuknya tepat di nadi. Darah panas mendesir naik ke kepalanya dengan kecepatan tinggi. Telinganya berdenging kencang. Wajah Desi yang tersenyum mengejek dan wajahku yang menatap dingin seolah berputar-putar di pelupuk matanya. Pembuluh darah di otaknya, yang sudah rapuh digerogoti usia dan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, tidak sanggup lagi menahan lonjakan amarah yang meledak pagi itu. Dasar perempuan jalang. Kembalikan hartaku. Dasar iblis. Teriakan Ibu Siska begitu dahsyat, penuh dengan kepedihan dan kemurkaan yang meluap-luap. Suaranya menembus dinding tipis kontrakan, membuat tetangga di sebelah terbangun kaget. Namun, teriakan itu tidak selesai. Tiba-tiba, suara Ibu Siska terputus. Seperti radio yang dicabut kabelnya. Matanya mendelik ke atas, hanya menyisakan bagian putihnya. Mulutnya yang tadi terbuka lebar untuk mencaci, tiba-tiba miring drastis ke kiri, tertarik ke bawah secara tidak wajar. Wajahnya yang merah padam berubah menjadi ungu. Tubuhnya kejang sesaat, lalu ambruk ke samping, menghantam lantai ubin yang keras dengan bunyi gedebuk yang memilukan. Bro, Bu, Ibu. Raka melempar kertas itu dan segera menangkap tubuh ibunya yang mulai kaku. Ergeg, HNGGG. Ibu Siska mencoba bicara. Ia ingin memanggil nama Raka, ingin memintanya mengejar Desi, ingin memintaku untuk menolongnya. Tapi otak perintah bicaranya sudah rusak. Yang keluar dari mulutnya hanya suara erangan tidak jelas, menyerupai suara binatang yang terluka. Air liur kental mulai menetes dari sudut bibirnya yang lumpuh, membasahi kebaya mahalnya yang kini kotor. Sebelah tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali, mati rasa, seolah separuh tubuhnya sudah menjadi mayat. Stroke. Serangan stroke hemoragik yang parah. Tolong. Tolong ibu saya. Ada orang di luar? Tolong. Raka berteriak panik, suaranya pecah. Ia mengguncang tubuh ibunya, menepuk-nepuk pipinya, tapi tidak ada respon berarti selain mata yang melotot ketakutan. Raka berlari keluar kontrakan, masih menggunakan kaos dalam dan celana pendek. Ia menggedor pintu tetangga sebelah dengan brutal. Pak, Bu, tolong ibu saya stroke. Bantu saya. Pintu tetangga terbuka sedikit. Seorang bapak tua dengan sarung melongo keluar, menatap Raka dengan pandangan tidak suka. Berisik amat sih pagi-pagi, Mas. Ini bukan hutan. Ibu saya sekarat. Pak, tolong bantu angkat. Mohon Raka. Bapak itu hanya mendecih pelan. Makanya, kalau hidup itu jangan sombong. Kemarin datang lagaknya kayak pejabat, sekarang minta tolong kayak pengemis. Meski menggerutu, bapak itu akhirnya keluar, mungkin karena kasihan atau hanya ingin keributan itu segera berakhir. Dengan susah payah, Raka dan tetangganya membopong tubuh gempal Ibu Siska keluar dari gang sempit itu. Gang itu begitu sempit hingga bahu Raka beberapa kali terbentur tembok rumah warga, menimbulkan luka lecet yang perih. Tapi Raka tidak peduli. Ia hanya melihat wajah ibunya yang semakin memburuk. Sesampainya di ujung gang, di pinggir jalan raya yang mulai padat, Raka mencoba menyetop taksi. Sebuah taksi biru melintas. Raka melambaikan tangan dengan histeris. Taksi itu melambat.
Sopirnya melihat penampilan Raka yang berantakan dan seorang wanita tua yang terlihat sekarat dengan air liur menetes. Sopir itu menggelengkan kepala, takut penumpangnya meninggal di mobil atau tidak bisa bayar, lalu tancap gas meninggalkan mereka. "Bangsat! Berhenti!" teriak Raka frustrasi. Satu-satunya kendaraan yang mangkal di sana adalah sebuah bajai oranye tua yang bodinya sudah karatan. Sopirnya sedang merokok santai sambil minum kopi saset. "Bang, antar ke rumah sakit umum daerah. Cepat!" teriak Raka sambil membaringkan ibunya di kursi belakang bajai yang sempit, keras, dan berbau bensin campur oli. "Wani piro, Mas? Jauh itu RSUD. Macet lagi jam segini?" tanya sopir bajai dengan nada datar, tidak tergerak oleh kepanikan Raka. "Jalan dulu, Bang. Nanti saya bayar berapa aja. Ini nyawa ibu saya," bentak Raka, air matanya bercucuran. "Ya udah, naik." Mesin bajai menderu kasar, memuntahkan asap hitam pekat. Raka duduk berhimpitan di belakang, memeluk kepala ibunya agar tidak terbentur besi bajai saat kendaraan roda 3 itu menghantam lubang jalanan. Guncangannya begitu hebat. Setiap guncangan membuat ibu Siska mengerang kesakitan. "Sabar ya, Bu, sebentar lagi sampai sabar," bisik Raka di telinga ibunya. Ia menggenggam tangan ibunya yang dingin. Dalam hati, ia berdoa pada Tuhan yang sudah lama ia lupakan. "Tuhan, tolong jangan ambil ibu sekarang. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti berjam-jam. Raka terjebak dalam kemacetan pagi Jakarta yang brutal. Di antara truk sampah, angkot yang ngetem sembarangan, dan ribuan motor yang saling serobot. Raka, sang direktur, yang biasanya duduk nyaman di jok kulit Pajero Sport dengan AC dingin, kini harus merasakan debu jalanan menempel di wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata. Ia melihat orang-orang di motor menatapnya dengan pandangan kasihan, atau mungkin jijik. Ia merasa telanjang. Martabatnya dilucuti selembar demi selembar. Setibanya di lobi IGD RSUD yang padat dan hiruk-pikuk, Raka langsung melompat turun bahkan sebelum bajai berhenti sempurna. Ia menggendong ibunya, berlari masuk sambil berteriak layaknya orang gila. "Suster! Dokter! Tolong ibu saya! Dia stroke! Siapkan kamar VVIP sekarang! Panggil dokter saraf terbaik di rumah sakit ini!" Perintah Raka dengan nada arogan yang masih tersisa, sebuah kebiasaan lama yang sulit hilang. Ia lupa bahwa ia bukan lagi orang penting. 2 orang perawat laki-laki datang membawa brankar, memindahkan tubuh berat ibu Siska dengan cekatan. "Tenang, Pak. Ibunya kami bawa ke ruang triase dulu untuk diperiksa. Bapak silakan urus administrasi di depan." Raka mengejar brankar itu, tapi ditahan oleh security. "Maaf Pak, tunggu di luar. Biar dokter periksa dulu. Bapak ke loket pendaftaran sana." Dengan napas memburu, Raka berlari ke loket pendaftaran. Di sana antrean sudah mengular. Raka, dengan egoisnya, menerobos antrean. "Mbak, saya darurat. Ibu saya stroke," serunya pada petugas administrasi di balik kaca. Orang-orang yang antre menggerutu marah, tapi Raka masa bodoh. Petugas administrasi, seorang wanita muda dengan wajah lelah dan kantung mata tebal, menatap Raka tanpa ekspresi. Ia sudah menghadapi ratusan orang panik setiap hari. "Namanya siapa, Pak? Kartu berobatnya ada? Pakai BPJS atau umum?" tanya petugas itu datar, jarinya siap mengetik di keyboard. "Namanya Siska Hartono. Umum. Saya mau pelayanan terbaik. Masukkan ke kamar President Suite atau VVIP. Ibu saya tidak bisa di bangsal biasa," seru Raka sambil merogoh saku celananya yang kumal. Tangannya gemetar hebat saat mengeluarkan dompet kulit brandednya yang kini sudah lecet-lecet. Ia mengeluarkan sebuah kartu asuransi kesehatan swasta platinum. Kartu yang selama 5 tahun terakhir selalu menjadi tameng kesehatannya, kartu yang preminya puluhan juta rupiah per tahun. "Kartu yang dibayar oleh perusahaanku." Petugas itu mengambil kartu tersebut, membolak-baliknya, lalu menggeseknya di mesin card reader. Ia mengetik sesuatu di layar komputer, menunggu sebentar, lalu mencoba lagi. Kening petugas itu berkerut. "Maaf, Pak. Kartu asuransi ini statusnya inaktive. Polisnya sudah dibekukan oleh pemegang polis utama, atas nama Ibu Ratna Dwi Anggraini."
Dunia Raka berhenti berputar. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan fisik. Dibekukan. Mbak jangan bercanda. Itu asuransi platinum. Limitnya tak terbatas. Coba lagi. Pasti sistem Mbak yang rusak. Raka mulai meninggikan suaranya, memukul kaca loket. Sudah 3 kali saya coba, Pak. Hasilnya sama. Ditolak. Pihak asuransi menyatakan polis sudah ditutup kemarin sore. Jawab petugas itu tegas, mulai kehilangan kesabaran. Bapak mau bayar tunai? Untuk pasien stroke yang butuh penanganan intensif dan masuk VVIP, deposit awalnya 25 juta rupiah. Harus lunas sekarang sebelum tindakan lanjutan. 25 juta? Raka tergagap. Bibirnya pucat pasi. Ia membuka dompetnya. Kosong. Hanya ada lembaran uang 50.000 rupiah, sisa kembalian beli rokok dan bensin kemarin. Saldo rekening pribadinya sudah 0 karena ditarik untuk membayar utang judi online minggu lalu. Kartu kreditnya sudah digunting olehku. Ia sadar, ia miskin. Benar-benar miskin. Saya tidak bawa uang tunai segitu sekarang. Suara Raka mencicit, hilang sudah segala arogansinya. Tapi saya Raka Aditama. Istri saya Ratna, CEO perusahaan properti besar. Mbak tahu Ratna Properti kan? Telepon dia. Dia pasti bayar. Dia cuma lagi marah sama saya. Petugas itu menghela napas panjang. Pak, kami tidak bisa menagih ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis. Kalau Bapak tidak ada biaya, kami sarankan pakai BPJS. Tapi harus ada rujukan Vaskes tingkat 1. Kalau lewat jalur gawat darurat, Bapak harus antre untuk kamar kelas 3. Itu pun kalau ada yang kosong, karena sekarang bangsal penuh semua. Kelas 3? Dicampur sama orang-orang miskin? Raka melotot tak percaya. Ibunya, nyonya besar yang selalu menyemprotkan disinfektan jika duduk di kursi umum, harus dirawat di bangsal kelas 3 yang panas dan penuh sesak? Itu satu-satunya opsi kalau Bapak tidak ada uang. Jadi bagaimana? Mau didaftarkan atau tidak? Di belakang Bapak banyak yang antre, desak petugas itu. Raka menoleh ke arah lorong IGD. Dari celah tirai yang terbuka, ia bisa melihat ibunya terbaring. Mata Ibu Siska terbuka, menatap Raka dengan tatapan memohon yang menyayat hati. Seolah berkata, Raka, tolong Ibu. Ibu sakit. Pindahkan Ibu ke kamar yang bagus. Raka merosot ke lantai rumah sakit yang dingin. Kakinya lemas seperti jeli. Ia menjambak rambutnya sendiri, ingin menjerit sekeras-kerasnya tapi suaranya tertahan di dada yang sesak. Rasa malu, penyesalan, dan ketidakberdayaan bercampur menjadi racun yang membunuh jiwanya perlahan. Daftarkan yang umum saja. Bisik Raka pasrah. Saya akan cari pinjaman. Tepat saat Raka hendak bangkit berdiri, pintu otomatis lobi IGD terbuka lebar. 2 orang pria bertubuh tegap mengenakan seragam polisi masuk dengan langkah pasti. Pandangan mereka menyapu seluruh ruangan, tajam dan mengintimidasi. Raka menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Apakah mereka datang untuk menangkap Desi? Apakah mereka datang untuk membantunya mencari kalung ibunya? Harapan bodoh sempat melintas di benaknya. Ia bahkan hendak melambaikan tangan. Namun, tatapan polisi itu terkunci lurus padanya. Salah satu polisi memegang selembar foto, lalu mengangguk pada rekannya. Mereka berjalan lurus menuju Raka. Saudara Raka Aditama? Tanya polisi itu dengan suara bariton yang berat dan tegas. Raka mendongak, matanya merah dan bengkak. Ya, Pak Polisi, tolong saya. Ibu saya sakit, istri saya. Kami dari Polres Jakarta Selatan. Potong polisi itu dingin, tidak peduli dengan rengekan Raka. Kami membawa surat perintah penangkapan atas nama Anda. Penangkapan? Wajah Raka berubah seputih kertas. Salah apa saya? Pak, saya korban. Harta saya dicuri. Anda ditangkap terkait laporan dugaan penipuan dan penggelapan investasi bodong, senilai 2 miliar rupiah, yang dilaporkan oleh Bapak Gunawan dan 6 korban lainnya 2 tahun lalu. Kasus ini dibuka kembali atas bukti baru yang sangat kuat yang diserahkan oleh kuasa hukum pelapor pagi ini. Aku tersenyum puas dalam benakku. Ya,
Akulah yang mengirimkan berkas-berkas itu. Berkas kasus lama yang selama ini Raka sembunyikan dariku. Atau lebih tepatnya, ia memelas padaku dulu untuk meminjam uang, modal usaha, yang ternyata ia gunakan untuk menyuap agar kasus itu tidak naik ke permukaan. Sekarang, aku mencabut perlindunganku. Aku menyerahkan bukti mutasi rekening Raka yang menunjukkan uang para investor itu dipakainya untuk judi dan foya-foya dengan perempuan lain. Itu kasus lama, Pak. Sudah selesai. Istri saya sudah bereskan. Raka membela diri histeris, mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak tembok. Belum selesai secara hukum, Saudara Raka. Dan sekarang ada tambahan laporan pemalsuan dokumen perusahaan dari PT Ratna Propertindo. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga untuk dimintai keterangan. Satu polisi mengeluarkan borgol besi dari pinggangnya. Kilau logam dingin itu membuat nyali Raka ciut sekecil debu. Pak, tolong. Ibu saya stroke. Dia sendirian di sini? Raka memohon, berlutut di kaki polisi itu, memegang celana seragamnya. Air matanya membasahi sepatu bot polisi itu. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Raka yang dulu selalu memandang rendah orang lain, kini bersujud di tempat umum. Ibu Anda akan tetap dirawat oleh pihak rumah sakit sesuai prosedur sosial, jika memang kondisinya gawat darurat. Tapi proses hukum Anda tidak bisa ditunda. Berdiri, bentak polisi itu. Dengan kasar, polisi itu menarik Raka berdiri. Tangan Raka ditekuk ke belakang. Klik, klik. Suara borgol yang mengunci pergelangan tangan Raka terdengar sangat nyaring di telinga semua orang yang menonton drama itu di lobi rumah sakit. Ibu. Ibu. Raka berteriak histeris saat ia mulai diseret keluar menuju mobil patroli. Dari kejauhan, di atas berangkar IGD, di balik tirai yang sedikit terbuka, Ibu Siska menyaksikan semuanya. Matanya yang melotot karena stroke kini dibanjiri air mata. Ia melihat anak kebanggaannya, direktur, yang selalu ia pamerkan di arisan, digelandang seperti maling ayam di depan umum. Ibu Siska ingin menjerit, ingin memaki polisi itu, ingin memanggil pengacara, tapi tubuhnya adalah penjaranya sekarang. Bibirnya hanya bergetar, mengeluarkan buih. Dalam keheningan otaknya yang rusak, sebuah kesadaran menghantamnya dengan telak. Ini adalah akhir. Karma itu nyata. Dan karma itu tidak datang perlahan, tapi datang seperti tsunami yang menyapu bersih segalanya tanpa sisa. Raka didorong masuk ke dalam mobil polisi. Pintu ditutup. Sirine menyala sebentar, lalu mobil itu melaju pergi, memisahkan ibu dan anak itu, mungkin untuk selamanya. Dan aku duduk di kantor mewahku, menerima pesan singkat dari pengacaraku, target sudah diamankan. Misi selesai. Aku meletakkan ponselku, menatap langit Jakarta yang mendung, dan menyesap teh chamomilleku. Rasanya tidak pernah senikmat ini. 1 tahun kemudian. Waktu adalah penyembuh yang paling ampuh, begitu kata orang bijak. Tapi bagiku, waktu bukan hanya penyembuh, melainkan juga pembukti. 1 tahun telah berlalu sejak badai yang menghancurkan keluarga Raka, dan membersihkan hidupku dari parasit. 365 hari yang penuh dengan transformasi. Pagi ini, langit Jakarta tampak berbeda dari biasanya. Biru cerah, bersih, dengan awan putih berarak pelan. Tidak ada kabut polusi abu-abu yang biasanya menggantung di cakrawala. Atau mungkin, hanya cara pandangku yang berubah. Sejak beban berat itu terangkat dari pundakku, dunia terasa lebih ringan, lebih berwarna, dan jauh lebih indah. Aku berdiri di atas podium sebuah gedung baru di kawasan pinggiran Jakarta yang asri. Gedung ini bercat putih bersih dengan aksen kayu alami, dikelilingi taman bunga yang sedang bermekaran. Aroma cat tembok baru bercampur dengan wangi tanah basah sisa hujan semalam menyeruak di hidungku, aroma yang melambangkan awal yang baru. Di hadapanku, puluhan anak yatim piatu berdiri berbaris rapi dengan seragam baru, wajah mereka berbinar penuh harapan. Di samping mereka, para pejabat daerah dan kolega bisnisku bertepuk tangan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, suaraku bergema jernih melalui mikrofon, tenang dan penuh wibawa. Saya resmikan panti asuhan, Harapan Bunda, ini. Semoga tempat ini bisa menjadi rumah bagi mereka yang kehilangan, dan tempat memupuk mimpi bagi mereka yang tak berdaya. Cetrek.
Gunting emas di tanganku memotong pita merah yang terbentang. Tepuk tangan riuh membahana, diiringi pelepasan balon warna-warni ke udara. Kilatan blitz kamera wartawan tidak lagi membuatku pusing seperti dulu saat aku harus mendampingi Raka di acara-acara sosialita palsunya demi pencitraan. Kali ini, senyumku tulus. Ini bukan pencitraan. Ini adalah jiwaku yang berbicara. Uang yang dulu mungkin akan habis dibelanjakan Ibu Siska untuk tas branded atau dicuri Raka untuk judi, kini berubah menjadi atap, tempat tidur, dan pendidikan bagi anak-anak ini. Setelah acara peresmian selesai, dan setelah melayani sesi wawancara dengan media yang menyoroti profilku sebagai Women of the Year, aku berjalan menuju mobil sedan mewahku yang terparkir di lobi. Sopir pribadiku, Pak Asep, yang masih setia mengabdi dan kini mendapat kenaikan gaji serta tunjangan kesehatan penuh dariku, membukakan pintu belakang dengan senyum hormat. "Selamat ya, Bu Ratna. Acaranya lancar sekali," ucap Pak Asep tulus. "Terima kasih, Pak Asep. Ini berkat doa Bapak juga," jawabku ramah. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan wangi aromaterapi lavender. Pak Asep duduk di kursi kemudi. "Kita langsung kembali ke kantor pusat, Bu?" tanya Pak Asep sambil melihat spion tengah. Aku diam sejenak, menatap jam tangan berlianku. Masih ada waktu sebelum jadwal meeting sore. Ada satu hal lagi yang ingin kulakukan hari ini. Sebuah ritual penutupan tahunan untuk mengingatkanku betapa jauhnya aku telah melangkah. "Tidak, Pak. Kita putar jalan sedikit," kataku pelan. "Kita lewat Jalan Cipinang, lalu ke arah panti sosial dinas di Jakarta Timur." Pak Asep mengangguk mengerti. Dia tidak bertanya untuk apa, karena dia tahu sejarah kelam itu. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta. Aku mengambil tablet kerjaku, membuka folder laporan yang dikirimkan oleh detektif swastaku, orang yang tetap kubayar hanya untuk memantau nasib mereka. Aku tidak terobsesi, aku hanya ingin memastikan keadilan tetap berjalan pada porosnya. Laporan pertama tentang Desi. Ada lampiran berita dari koran lokal Surabaya dan foto terbaru dari dalam sel tahanan. Desi, wanita yang dulu begitu bangga dengan kecantikannya, kini hancur lebur. Setelah kabur membawa kalung emas Ibu Siska, dia pergi ke Surabaya menemui kekasih barunya yang dia kenal lewat aplikasi kencan, seorang bandar judi bola. Naifnya Desi. Dia pikir dia pemain, padahal dia hanya bidak. Laki-laki itu menipunya habis-habisan. Uang hasil jual kalung dirampas, Desi dipukuli, dan dipaksa menjadi kurir narkoba kecil-kecilan. 6 bulan lalu, dia tertangkap dalam penggerebekan di sebuah kos-kosan kumuh. Foto di tabletku menunjukkan wajah Desi sekarang. Tanpa make-up, kulit kusam penuh jerawat, rambut dipotong pendek asal-asalan, dan mengenakan baju tahanan oranye nomor 042. Tatapan matanya kosong, menyiratkan keputusasaan yang dalam. Dia divonis 7 tahun penjara. Di dalam sana, laporan menyebutkan dia sering menjadi bulan-bulanan narapidana senior, karena sifatnya yang masih sok cantik dan sombong di awal masa tahanan. Sekarang, dia menjadi tukang cuci baju bagi kepala blok sel demi sebungkus mie instan. Menyedihkan, gumamku, lalu menggeser layar tablet ke laporan berikutnya. Raka Aditama. Mobilku kini sedang melintas tepat di depan tembok tinggi penjara Cipinang. Kawat berduri yang berkarat di atas tembok beton itu, seolah menjadi pemisah antara surga dan neraka. Di balik tembok itu, Raka sedang menjalani tahun pertama dari total 5 tahun masa hukumannya. Vonis hakim tidak kenal ampun karena jumlah korban penipuannya banyak, dan dia tidak bisa mengembalikan kerugian sepeser pun. Laporan dari mata-mataku, di dalam penjara melukiskan gambaran yang suram. Raka yang terbiasa hidup higienis dan manja, mengalami syok budaya yang parah. Dia ditempatkan di sel yang melebihi kapasitas, tidur berhimpitan seperti ikan sarden dengan narapidana kasus begal dan pencurian. Dia sering sakit-sakitan, tifus, penyakit kulit, dan depresi berat. Tubuhnya kini kurus kering, kehilangan hampir 15 kilogram. Rambutnya dicukur botak. Giginya ada yang tanggal karena pernah dipukul sesama napi saat berebut jatah air bersih. Raka yang dulu gengsi memakan masakan rumah yang kurang mewah, kini harus menelan nasi cadong, nasi jatah penjara, yang keras dan lauk tempe rebus yang hambar setiap hari. Setiap bulan, tumpukan surat darinya mendarat di meja resepsionis kantorku. Amplop kumal dengan tulisan tangan yang bergetar. Isinya selalu sama.
permohonan maaf, janji manis, dan permintaan uang atau kunjungan. Ratna, aku kangen kamu. Tolong jenguk aku sekali saja. Bawakan aku makanan enak. Aku janji akan berubah. Surat-surat itu tidak pernah kubuka lagi. Langsung masuk ke mesin penghancur kertas. Shredder di kantorku lebih tahu cara menghargai surat itu daripada aku. Maaf? Maaf itu barang mahal, Raka. Dan kamu sudah bangkrut secara moral maupun finansial. Tidak ada diskon untuk pengkhianat. Jalan terus. Pak, jangan pelan-pelan, perintahku saat melihat gerbang penjara. Aku tidak ingin membuang energiku bahkan hanya untuk menatap gerbang besi itu terlalu lama. 30 menit kemudian, mobil kami memasuki halaman sebuah gedung tua milik dinas sosial di Jakarta Timur. Ket temboknya mengelupas, halamannya ditumbuhi rumput liar yang mulai tinggi. Ini adalah Panti Werda, Panti Jompo, milik pemerintah, tempat penampungan bagi lansia terlantar yang tidak memiliki keluarga atau dibuang oleh anak-anaknya. Berhenti di sini saja, Pak. Di balik pohon ini, pintaku. Aku tidak turun. Aku tidak ingin mereka melihatku. Aku hanya menurunkan kaca jendela mobil setengah, membiarkan angin panas menerpa wajahku sedikit. Di beranda panti yang lantai ubinya kusam, berjejer beberapa kursi roda. Bau karbol murahan bercampur bau ompol samar-samar tercium terbawa angin. Di salah satu kursi roda paling ujung, duduk sesosok wanita tua yang nyaris tidak bisa dikenali. Tubuhnya sangat kurus, tinggal tulang berbalut kulit keriput yang menggelambir. Rambutnya memutih semua, dipotong pendek hampir botak agar mudah diurus perawat. Kepalanya miring permanen ke kiri, mulutnya sedikit terbuka. Itu Ibu Siska. Setelah serangan stroke di kontrakan itu, dia mengalami kelumpuhan total pada sisi kiri tubuhnya dan kerusakan otak permanen yang menyebabkan demensia vaskular. Karena Raka di penjara dan tidak ada satupun kerabat dari keluarga besar Hartono yang mau menampungnya, akibat intervensi tegas Pak Debroto yang sudah muak dengan aib mereka, negara akhirnya mengambil alih. Dia menjadi pasien MRX yang kemudian diidentifikasi dan ditaruh di panti sosial gratisan ini. Dia duduk di sana, menatap kosong ke arah jalan raya, ke arah mobil-mobil yang berlalu lalang. Tatapan matanya hampa, tidak ada lagi kilatan kesombongan atau ketamakan. Seorang perawat panti yang masih muda lewat, membawa mangkuk plastik berisi bubur encer. Perawat itu menyuapi Ibu Siska dengan gerakan cepat, sedikit kasar karena dia harus mengurus puluhan lansia lain. Bubur itu menetes ke dagu Ibu Siska. Ayo telan, Mbah, jangan diemut terus, tegur perawat itu. Ibu Siska hanya menurut pasrah. Air mata perlahan menetes dari sudut matanya, membasahi pipinya yang cekung. Mulutnya komat kamit. Dari jarak 10 meter ini, dan dengan keheningan di dalam mobil, aku mencoba membaca gerak bibirnya. Ratna, jemput mobil merah pamer. Ratna, maaf. Kata-kata itu diulang terus-menerus seperti kaset rusak. Otaknya terjebak dalam memori masa lalunya, masa kejayaannya yang semu, dan penyesalannya yang terlambat. Wanita yang dulu menghina masakanku, yang memaki pembantuku, yang selalu merasa dirinya ratu, kini hanyalah seonggok daging tak berdaya yang menunggu ajal menjemput dalam kesepian yang abadi. Hatiku berdesir. Bukan rasa iba yang membuatku ingin menangis, melainkan sebuah perasaan aneh yang melegakan. Rasa penutupan yang sempurna. Keadilan alam semesta telah bekerja dengan presisi yang mengerikan. Mereka yang dulu merasa bisa terbang dengan menginjak kepalaku, kini telah jatuh ke dasar jurang paling gelap, memakan debu dari roda kehidupanku yang terus melaju ke atas. Aku tidak merasa perlu untuk turun dan berkata, rasakan, atau, ini akibat ulahmu. Tidak perlu. Pemandangan di depanku sudah cukup. Kehidupan mereka sekarang adalah hukuman yang jauh lebih kejam daripada kata-kata kasar apapun yang bisa kuucapkan. Sudah cukup, Pak, bisikku. Ayo kita pulang. Ada banyak pekerjaan yang menunggu. Baik, Bu, jawab Pak Asep. Kaca jendela mobil perlahan naik, menutup pemandangan menyedihkan itu dari pandanganku. Suara bising panti dan gumaman Ibu Siska teredam sempurna, digantikan oleh alunan musik jazz instrumen yang lembut dari speaker mobil. Mobilku perlahan bergerak mundur, lalu berputar arah, meninggalkan gedung tua itu semakin jauh di belakang. Aku menyandarkan punggungku di jok kulit yang empuk. Aku menarik napas panjang,
mengisi paru-paruku dengan udara dingin AC yang segar. Aku membuka ponselku. Ada pesan masuk dari arsitek proyek baruku di Bali. Desain villa yang kimpikan sudah jadi. Ada juga undangan makan malam dari seorang kolega pria yang sopan dan cerdas. Seseorang yang mungkin, suatu hari nanti, bisa kubuka hatiku untuknya. Tapi tidak sekarang. Sekarang, aku menikmati kesendirianku. Aku menikmati kebebasanku. Aku menatap pantulan wajahku di kaca spion tengah. Ratna yang ada di sana bukan lagi Ratna yang menangis di pojok kamar mandi karena dihina mertua. Ratna yang ini adalah Ratna yang kuat, yang memegang kendali penuh atas takdirnya. Aku tersenyum. Senyum kemenangan yang tenang. Selamat tinggal, masa lalu. Terima kasih atas pelajarannya. Dan selamat datang, masa depan yang cerah. Mobilku melaju kencang, membelah jalanan Jakarta, menuju cakrawala yang tak terbatas.